Saya kritik Purbaya dari segi penampilan publiknya tuh. Saya kenal baik Purbaya. Tapi kritik harus diucapkan. Sekarang bahayanya, Purbaya naik terus elektabilitasnya, popularitasnya. Satu waktu dia berhenti. Kan begitu kan? Kalau dia berhenti, artinya velocity-nya selesai. Sementara dia masih tentang gravitasi. Kan begitu kita kalau belajar fisika kan? Itu pentingnya mahasiswa juga baca dengan bagus. Purbaya mengklaim bahwa dia akan menjalankan Sumitronomics. Karena itu adalah ideologi ekonomi dari Presiden Prabowo. Sekarang dia bilang dia penganut Milton Friedman. Lo Milton Friedman itu anti Keynesian Economics yang menjadi dasar kebijakan Sumitron Economics. Di dalam filsafat ekonomi, makroekonomi hanya ada dua school of thought. Satu adalah monetaris yang biasa disebut the Chicago School, yang mengasuh ekonomi hanya dengan mengandalkan pengendalian jumlah uang yang beredar. Karena itu disebut dia doktrin monetaris. Purbaya ada di sini. Sementara untuk menggerakkan ekonomi diperlukan kapasitas negara untuk menyiram ekonomi real. Itu namanya Keynesian Economics. Jadi dari segi itu kita, loh Anda bilang Anda Sumitronomics, berarti harusnya Anda Keynesian. Jangan tahan uang itu, yaitu uang rakyat di daerah. Iya, mati semua. Karena bagi dia enggak, itu cuma pengendalian jumlah uang beredar aja. Jadi secara paradigma, pikiran Purbaya ini sudah berbeda secara politis dengan pikiran Prabowo. Itu kan yang mesti kita jelaskan. Saya nggak belajar ekonomi, Purbaya belajar ekonomi. Berapa? 7 tahun. Saya belajar ekonomi 2 semester. Yang bego siapa? Karena kita mesti betul tadi Pak Deddy bilang baca literatur dasar. Itu pentingnya literatur dasar. Saya sekolah pertama fakultas teknik. Tahu tentang apa itu radikal bebas. Tahu bagaimana menghitung akibat dari konstruksi ketika metal fatik itu melampaui daya tahan dari safety factor. Kan itu ada ilmu dasar tuh. Jadi sekali lagi kita ingin uji sebetulnya banyak hal yang akhir-akhir membuat seseorang itu terpukau lalu menggagah-gagahkan dirinya. Saya kritik Purbaya dari segi penampilan publiknya tuh. Saya kenal baik Purbaya. Tapi kritik harus diucapkan. Sekarang bahayanya, Purbaya naik terus elektabilitasnya, popularitasnya. Satu waktu dia berhenti. Kan begitu kan? Kalau dia berhenti, artinya velocity-nya selesai. Sementara dia masih tentang gravitasi. Kan begitu kita kalau belajar fisika kan? Kecepatan, apa namanya nih? Lupa gue baca. Sudut elevasi berbanding langsung dengan gravitasi. Kecepatan dihitung di dalam perbandingan itu. Di titik tertinggi kecepatannya 0, gravitasinya maksimal, maka jatuh dia. Kalau udah maksimal mau ngapain coba? Apalagi yang mau diucapkan oleh Purbaya, udah maksimal, maka akan ada slope yang menurun. Kita kasih kritik itu tuh. Tetapi kalau itu cuma soal pikiran nggak ada soal. Tapi ini soal bernegara tuh, uang ditahan ke daerah. Padahal konstitusi bilang tidak ada uang negara, yang ada uang daerah. Jadi hak saudara untuk tuntut balik uang itu dengan cara apapun, tapi jangan disimpan di SPI, jangan disimpan di kalau gitu disimpan di bawah bantal. Sementara apa namanya timeline proyek itu belum selesai, tapi pemerintah daerah juga gugup untuk berkelahi dengan saudara Purbaya, kecuali Mualim dan Shirley di Maluku Utara kan. Jadi kita mesti pastikan bahwa jangan terpukau oleh sensasi. Karena pada akhirnya fakta akan menjelaskan the thing called Purbaya. Saya pakai the thing, barang yang namanya Purbaya, bukan orang. Itu yang terjadi pada Presiden Jokowi. Terus di backup dengan sistem media, tiba-tiba habis selesai. Sekarang beliau akhirnya mengalami keresuhan psikologis. Beliau akhirnya mengalami kepapaan politik dan masih berupaya untuk bertahan dengan membangun dinasti baru lewat Partai Sosialis Indonesia yang sekarang, PSI yang sekarang. Jadi kita lihat bagaimana keteguhan integritas itu
begitu digoda oleh popularitas itu hilang. Keasliannya, authenticity dari manusia itu hilang. Nah, itu yang saya inginkan teman-teman di sini, komunitas akademis ini. Kita pelihara keutuhan berpikir melalui dua sistem tadi. Satu adalah logika kita harus kita pastikan benar, kendati datanya yang ada, tetapi many times we must reason without knowing whether our facts are true, but we do want our reasoning to be correct. Itu prinsipnya. Data itu mungkin kita nggak punya, tapi ditipu oleh lembaga survei. Oke, kendati datanya tidak cukup, tapi kemampuan berpikir kita must be correct, harus lurus, teratur. Jadi sekali lagi, kita semua ada di dalam upaya untuk membenahi bangsa ini. Bung Deddy berupaya keras untuk meyakinkan kembali bangsa ini bisa ditata ulang dengan prinsip keadilan. Asal ada isu yang dari awal diketahui oleh publik, jangan sembunyi-sembunyi. Saya berupaya untuk bolak-balik dari satu kampus-kampus yang lain, hanya untuk membekali teman-teman, supaya satu waktu kita akan katakan bahwa Indonesia yang berpikir, Indonesia yang adil telah ditemukan kembali. Di zaman siapa? Bukan di zaman sekarang.